Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, masih terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Sesi kali ini saya akan membahas mengenai cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Tinggal selangkah lagi Bapak Ibu agar mencapai 100%. Nah, seperti yang kita lihat di akun saya ini baru mencapai 75%. Berarti tugas berikutnya hanya mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Ya, saya langsung saja cek praktik kinerja, kemudian lanjutkan. Nah, untuk dokumen refleksi tindak lanjut di sini Bapak Ibu nanti akan ada dua, yaitu dari pilihan belajar. Kemudian yang kedua ada pilihan belajar dari PMM. Ini juga sama nanti. Agar Bapak Ibu tidak bingung, silakan disimak sampai tuntas. Saya akan perlihatkan secara detail. Oke, yang pertama ini berdasarkan pilihan belajar saya, yaitu mengisi upaya tindak lanjut. Yaitu apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, biar Bapak Ibu mudah bekerja, lebih baik membuatnya di dalam Word terlebih dulu, biar nanti bisa ngecek bolak-balik agar nyambung dengan yang diisi sebelumnya, yaitu dokumen tindak lanjut, di mana dokumen tindak lanjut itu mengambil juga dari catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, nanti biar semuanya itu nyambung. Oke, yang pertama saya akan input dulu, yaitu inspirasi baru yang saya dapatkan. Inspirasi yang saya dapatkan, saya isi seperti ini. Berdasarkan upaya tindak lanjut, saya mendapatkan inspirasi baru bahwa pemilihan anggota kelompok tidak begitu efektif jika diberikan kepada peserta didik untuk memilih sendiri anggota kelompoknya. Komunikasi positif mengenai aturan kesepakatan kelas perlu ditingkatkan lagi, serta menyelingi dengan ice breaking. Hal ini juga bertujuan agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif di kelas, sehingga peserta didik lebih fokus dan semangat dalam belajar, serta tidak mudah jenuh dalam belajar. Kemudian berikutnya, berdasarkan inspirasi, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Nah, yang pertama, perubahan praktik di ruang kelas menggunakan LCD proyektor untuk menayangkan video-video menarik yang terkait materi pelajaran untuk meningkatkan fokus belajar peserta didik. Yang kedua, menyelingi dengan cerita inspiratif dan ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam belajar, sehingga mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, lebih sering mengingatkan aturan kesepakatan kelas dengan komunikasi positif agar pembelajaran di kelas menjadi lebih kondusif. Kemudian, berikutnya, tantangan yang paling sulit yang dihadapi. Ya, ada tiga tantangan yang saya hadapi ketika melakukan perubahan praktik tersebut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya pendukung berupa LCD proyektor. Terkadang saat akan menggunakan LCD proyektor harus bergantian dengan guru lainnya, karena memang di sekolah kami itu terbatas. Dan yang kedua, waktu dan tekanan kurikulum. Jika menyelingi dengan cerita inspiratif dan ice breaking, maka ada kalanya materi topik pembelajaran tidak terselesaikan sesuai target. Padahal kegiatan tersebut memang disukai peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada sebagian peserta didik yang khawatir masuk ke dalam kelompok belajar yang tidak efektif dengan menawar masuk kelompok tertentu. Artinya, ketika dipilihkan untuk bergabung dengan kelompok A, ada peserta didik yang tidak mau, dia maunya dengan kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, yang pertama, karena tadi tantangannya itu terkait keterbatasan sarana, saya berencana menyampaikan pada atasan agar kedepannya diupayakan memasang LCD proyektor di masing-masing kelas, sehingga semua guru bisa menggunakan saat mengajar. Jadi, tidak lagi bergantian. Kemudian, yang kedua, lebih mematangkan lagi perhitungan hari efektif, jam pembelajaran, dan pemilihan topik pembelajaran yang akan dibahas agar ada waktu menyelingi dengan cerita inspiratif dan ice breaking. Kemudian yang ketiga, pembentukan kelompok yang heterogen dari sisi kemampuan akademik. Hal ini bertujuan agar peserta didik benar-benar bisa berkolaborasi dalam kelompoknya. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk yang pilihan belajar berdasarkan dokumen tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kedua, ini berdasarkan pilihan belajar dari PMM. Kan Bapak Ibu pada saat mengisi dokumen tindak lanjut memilih salah satu pilihan belajar yang akan dilakukan di PMM. Kalau saya memilih satu biar fokus. Tapi kalau Bapak Ibu memilih lebih juga tidak masalah. Nah, yang pertama sama, apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan? Nah, berdasarkan pilihan belajar di PMM, saya memilih topik yaitu konsekuensi PS hukuman PS restitusi, di mana tindak lanjutnya itu yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, saya akan isikan satu persatu.
Inspirasi baru yang saya dapatkan bahwa pemberian hadiah saat peserta didik berhasil melakukan sesuatu yang guru inginkan dan pemberian hukuman ketika peserta didik melakukan kesalahan adalah tindakan yang kurang bijak dalam mendidik. Janji hadiah dan hukuman bukan berasal dari kesadaran diri peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, hendaknya guru menjadi fasilitator dan motivator agar peserta didik tumbuh kesadarannya bahwa pembelajaran semestinya berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, berdasarkan inspirasi yang didapatkan, apa perubahan praktik di kelas atau di satuan pendidikan? Nah, yang pertama, mengurangi pemberian hukuman. Misalkan, ketika peserta didik lupa mengerjakan tugas, maka tidak langsung memberi hukuman, namun menggali penyebabnya dan memberi kesempatan peserta didik untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, mengurangi memberikan janji berupa hadiah kepada peserta didik karena berhasil dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tantangan, ya tiga tantangan yang paling sulit. Nah, yang pertama, kesulitan menumbuhkan motivasi internal peserta didik untuk mulai berubah dan berbenah. Misalnya, ketika diberi kesempatan untuk literasi di awal pembelajaran, sebagian peserta didik justru melakukan dengan tidak serius. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menggali penyebab peserta didik melakukan sesuatu kesalahan. Ya, hal ini karena beberapa peserta didik terkesan tidak mau terbuka. Ya, diam ketika ditanya. Dan yang ketiga, terbatasnya sumber daya sarana pendukung seperti LCD proyektor. Kemudian, bagaimana rencana dalam mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, lebih sabar dalam mendidik dan terus berupaya memberi motivasi kepada peserta didik untuk mulai berubah dan berbenah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus, tidak mengintimidasi peserta didik, serta terus mengajak untuk belajar terbuka agar bisa mendapatkan solusi. Yang ketiga, menyampaikan kepada atasan agar kedepannya diupayakan memasang LCD proyektor di masing-masing kelas sehingga semua guru bisa menggunakan saat mengajar. Ini sudah selesai Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik kumpulkan. Tapi sebelum mengumpulkan, sekali lagi dicek lagi Bapak Ibu. Barangkali ada salah kata atau salah ketik, biar nanti sudah diklik kumpulkan baru, oh ternyata salah. Ya itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, karena ini saya sudah mengecek sebelumnya, sudah bolak-balik mengeceknya, saya merasa ini sudah fix. Ya, sehingga langsung klik kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Sekarang kita cek di pelaksanaan praktik kinerjanya. Sudah berapa persen? Ya, pasti baru 75% Bapak Ibu. Ini di refresh saja, masih 75%. Kenapa? Karena dokumen refleksi tindak lanjut yang baru kita input belum dinilai oleh kepala sekolah. Nanti kalau sudah dinilai oleh kepala sekolah, pasti berubah menjadi 100%. Demikian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.